Hari ini kita punya topik yang mungkin terasa personal dan dekat banget buat sebagian besar dari kita. Kita mau menyelami dinamika keluarga yang seringnya kan jadi rahasia dapur. Soal ekspektasi orang tua yang kadang, ya, terasa memberatkan. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar apa itu toxic parenting, terutama dalam konteks budaya kita. Kita akan lihat dampaknya, dan yang paling penting, ada nggak sih jalan keluarnya? Oke, mari kita bedah ini bersama. Baik, kita langsung masuk ke jantung masalahnya ya. Artikel ini dibuka dengan transkrip percakapan yang jujur bikin dada sesak. Intinya soal perdebatan uang. Uang lagi ya, selalu jadi pemicu. Ada perasaan tidak dihargai dari sisi ibu. Betul, suasananya cepet banget panas, ibunya sampai bilang, anak itu harusnya kasih uang jajan ke orang tua. Puncaknya, dan ini, wow, si anak meledak. Wah, kalimat terakhir itu puncak gunung es ya. Itu frustrasi yang sudah menumpuk lama sekali. Dan yang menarik di sini kan, ini jauh lebih dalam dari sekedar uang. Iya, pasti. Ini menyentuh akar budaya kita yang kuat banget. Konsep bakti anak atau filial piety. Secara teori, ini nilai yang luhur sekali, ya. Anak merawat orang tua sebagai balas budi. Tapi dialog ini cerminan sempurna dari apa yang terjadi waktu nilai luhur itu, ya, berbenturan keras dengan realitas ekonomi sekarang. Nah, itu dia. Benturan dengan ekonomi modern. Biaya hidup makin tinggi, cari kerja juga susah. Tapi pasti ada yang bilang, ya wajar dong anak berbakti. Di mana sih garis tipis antara bakti yang tulus sama tuntutan yang jadi racun ini? Artikelnya bahas itu nggak? Pertanyaan bagus sekali. Dan iya, artikel itu menjawabnya dengan mengidentifikasi pola-pola spesifik dari toxic parenting yang muncul di dialog itu. Ada 4 pola utama. Oke. Yang pertama itu ekspektasi yang tidak realistis. Ibu menuntut kontribusi finansial tanpa melihat kondisi spesifik anaknya. Pokoknya harus, nggak ada diskusi. Cuma kewajiban. Betul. Lalu yang kedua, manipulasi emosional. Ini jelas banget waktu si ibu membandingkan anak itu dengan ayahnya dulu, yang katanya lebih mandiri. Ah, kartu zaman dulu papa mama lebih susah. Itu senjata klasik. Persis. Tujuannya apa? Ya biar anak merasa bersalah, merasa nggak cukup baik. Terus yang ketiga, kurangnya empati. Hmm. Sang ibu sama sekali nggak mencoba memahami perjuangan anaknya. Fokusnya cuma di sudut pandangnya sendiri. Anak harus mandiri, anak harus memberi. Nggak ada ruang buat perspektif si anak. Oke. Dan yang terakhir, ini yang paling merusak menurut saya, adalah siklus saling menyalahkan. Waktu si anak akhirnya meledak, dia yang disalahkan. Justru dia yang disalahkan atas kemarahannya. Iya, padahal kemarahannya itu kan akibat dari 3 pola sebelumnya. Jadi dia kayak terjebak di lingkaran setan, di mana dia selalu salah. Dari 4 itu ekspektasi, manipulasi, kurang empati, sama saling menyalahkan, mana yang paling beracun atau paling susah dihentikan gitu siklusnya? Menurut saya, siklus saling menyalahkan itu yang paling bahaya. Kenapa? Karena itu yang mengunci semuanya. 3 pola pertama itu pemicunya, tapi siklus menyalahkan ini yang bikin nggak ada jalan keluar. Kayak pintu dibanting terus dikunci. Anak nggak didengar, orang tua nggak dihargai. Komunikasi sehat jadi mustahil. Nah, dari situ muncul keputusasaan yang kita dengar di kutipan tadi. Masuk akal sekali. Ini menjelaskan kenapa ada satu kalimat dari si anak yang benar-benar membekas di saya. Iya, benar. Dia bilang dia merasa seperti budak, dan ini bisa menciptakan efek berantai yang fatal bagi anak dan cucu. Itu dalam sekali maknanya. Dalam sekali. Itu bukan lagi keluhan, itu jeritan. Bahkan ada metafora bonsai yang dipakai di artikelnya. Pola asuh yang salah bisa memotong pertumbuhan anak, persis seperti bonsai. Metafora bonsai itu sangat tepat dan menyedihkan ya. Bonsai kan indah, tapi pertumbuhannya sengaja dikerdilkan, dibentuk sesuai kemauan pemiliknya, bukan potensi alaminya. Benar. Nah, itulah yang terjadi pada anak dalam pola asuh beracun. Potensi penuh mereka, percaya diri, kebahagiaan dipangkas paksa biar sesuai ekspektasi orang tua. Dampak jangka panjangnya persis seperti yang si anak khawatirkan itu. Jadi ledakan si anak itu bukan cuma soal uang, tapi akumulasi dari perasaan dipangkas selama bertahun-tahun ini ya. Tepat sekali, ini akumulasi.
Secara individu, anak yang dibesarkan seperti bonsai ini bisa tumbuh dengan kecemasan kronis, rasa rendah diri yang dalam, dan kesulitan luar biasa untuk membangun hubungan yang sehat nanti. Mereka nggak pernah belajar percaya sama diri sendiri. Hmm, Lalu, dalam skala keluarga, ini menciptakan siklus beracun. Inilah yang para ahli sebut sebagai, trauma antar generasi. oh oke. Pola yang sama, luka yang sama, tanpa sadar dioper ke generasi berikutnya. Anak yang dulu merasa jadi budat, bisa jadi nanti menuntut hal yang sama dari anaknya. Dan artikel ini juga menyoroti konteks Indonesia yang bikin masalah ini makin rumit kan? Betul. Sumber kita ini menunjukkan gimana ketidakpastian ekonomi pasca 2020 itu memperburuk konflik semacam ini. Pendapatan anak muda kan banyak yang nggak stabil, tapi ekspektasi orang tua mungkin masih terpaku di era yang beda. Betul. Nah, ini diperparah lagi sama budaya malu atau saving face. Iya. Prinsip yang penting orang lain lihat keluarga kita baik-baik saja. Persis. Akibatnya apa? Masalah ini bukan dibicarakan tapi dipendem. Ditumpuk di bawah karpet sampai akhirnya meledak seperti di dialog awal tadi. Budaya malu ini jadi penghalang terbesar untuk cari solusi. Karena ngakuin ada masalah aja udah dianggap aib. Mendengar semua dampak negatif ini rasanya cukup berat ya. Ini bikin saya bertanya-tanya, ada nggak sih jalan keluarnya? Atau kita cuma bisa menganalisis masalahnya saja? Tentu ada. Dan ini bagian yang paling penting. Artikel ini nggak cuma mendiagnosis penyakitnya, tapi juga menawarkan resepnya. Oke. Tujuannya bukan menyalahkan siapapun, tapi mencari harmoni. Solusinya dibagi 3 cabang yang sangat praktis. Pertama untuk orang tua. Nah, ini saya penasaran. Kalau kita balik ke si ibu di dialog tadi, langkah pertama apa yang paling realistis yang bisa dia ambil? Kayaknya sulit ya membayangkan dia tiba-tiba daftar workshop parenting setelah debat sengit gitu. Anda benar. Perubahannya harus dari langkah kecil. Kuncinya itu, pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya menuntut, jadi mencoba memahami. Ini soal empati. Empati ya. Betul? Langkah pertama bagi si ibu adalah berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apa sih yang anak saya rasakan? Kenapa dia sampai ngomong sekasar itu? Dari situ, tujuannya beralih dari pola asuh otoriter, yang formulanya pokoknya harus nurut, ke pola asuh berwibawa atau authoritarian. Bisa tolong dijelaskan bedanya? Otoriter dan berwibawa. Kedengarannya mirip. Bedanya tipis tapi krusial. Pola asuh otoriter itu komunikasi satu arah. Lakukan ini karena saya bilang begitu. Tuntutan tinggi, dukungan rendah. Oke. Sementara yang berwibawa atau authoritative itu komunikasi dua arah. Tuntutan tetap ada, ekspektasi tinggi, tapi diimbangi dengan dukungan, kehangatan, dan penjelasan. Aturannya bukan pokoknya, tapi ini penting karena. Jadi ini tentang membimbing, bukan menguasai. Paham. Oke, itu untuk orang tua. Lalu bagaimana dengan si anak? Mereka kan posisinya sering terjepit. Mau melawan takut durhaka, mau diam tapi batin tersiksa. Itu dilema utamanya kan? Untuk anak, tantangannya adalah belajar menetapkan batasan yang sehat atau boundaries, tapi tanpa dilumpuhkan rasa bersalah. Ini sulit sekali dalam budaya kita. Sangat sulit. Makanya artikel ini menekankan pentingnya cari dukungan dari luar. Bisa dari profesional seperti konselor atau bahkan dari komunitas. Forum online seperti Reddit misalnya, disebut secara spesifik. Di sana banyak anak muda yang sadar kalau mereka nggak sendirian. Dan yang terakhir, untuk skala yang lebih luas, untuk masyarakat. Nah, yang ketiga adalah pendekatan edukasi untuk masyarakat. Disinilah peran sekolah dan media jadi vital. Perlu ada promosi literasi kesehatan mental yang lebih masif. Kampanye publik tentang apa itu toxic parenting bisa membantu menormalkan percakapan ini. Tujuannya biar ngomongin masalah pengasuhan nggak lagi dianggap tabu atau aib keluarga. Tapi jadi isu kesehatan bersama. Betul, isu yang perlu kita selesaikan bersama. Yang membuat saya percaya sama semua analisis ini adalah karena artikelnya nggak asal bicara kan? Semuanya didukung riset. Ini bukan opini, tapi berbasis data. Benar sekali. Inilah yang bikin analisisnya kuat. Sumber kita merujuk banyak sekali studi. Misalnya, sudah banyak penelitian yang memvalidasi kalau ekspektasi orang tua yang nggak realistis itu konsisten menyebabkan stres, depresi, bahkan pemberontakan pada anak. Oke,
Tapi kemudian artikel ini membawa kita ke satu dimensi yang sangat menarik dan mungkin nggak terduga. Peran kakek nenek. Nah, ini dia. Ini nyambung ke efek berantai yang tadi si anak sebut ya. Tepat. Ini kembali ke ide soal siklus antar generasi. Tapi disinilah artikelnya menyajikan temuan riset yang sekilas tampak bertentangan. Dan ini benar-benar memancing kita buat berpikir lebih kritis. Tunggu dulu. Jadi ada riset yang bilang kakek nenek bisa berdampak negatif pada kesehatan mental cucu. Itu berlawanan dengan semua yang biasa kita dengar loh. Bukannya kakek nenek itu sumber kehangatan, kok bisa? Reaksi Anda sangat wajar, karena temuannya memang mengejutkan. Artikel ini merujuk sebuah meta-analisis besar dari tahun 2024. Analisis ini menggabungkan data dari banyak sekali studi, dan temuannya menunjukkan keterlibatan kakek nenek itu berhubungan negatif dengan kesehatan mental anak. Serius? Iya, perlu digarisbawahi, efeknya kecil, tapi signifikan secara statistik. Ini bisa mencakup masalah seperti kecemasan atau perilaku agresif. Oke, itu benar-benar melawan intuisi. Lalu riset yang lainnya gimana? Rasanya nggak mungkin cuma itu ceritanya. Tentu saja tidak, dan disinilah nuansanya muncul. Sumber kita juga mengutip studi lain yang menunjukkan gambaran sebaliknya. Sebuah studi misalnya menemukan kalau keterlibatan kakek nenek yang positif justru bisa meningkatkan resiliensi atau daya tahan anak. Nah, itu lebih masuk akal. Iya kan? Studi lain menunjukkan dukungan dari kakek nenek di masa kecil itu berhubungan dengan kesejahteraan emosional yang lebih baik saat dewasa. Jadi kita punya dua set temuan yang kayaknya saling bantah. Lalu bagaimana kita mendamaikan kontradiksi ini? Apa yang membedakan kakek nenek yang berdampak negatif dengan yang positif? Jawabannya kalau kita sambungkan lagi ke ide utama artikel ini, terletak pada kualitas interaksi bukan sekedar kuantitas kehadiran mereka. Ah, oke. Kakek nenek yang tanpa sadar mewariskan pola asuh beracun dari generasi mereka, mungkin suka membandingkan cucu, atau pakai manipulasi emosional yang sama, mereka lah yang berkontribusi pada temuan negatif tadi. Mereka melanjutkan siklus trauma. Ah, jadi kuncinya bukan soal ada atau tidaknya kakek nenek, tapi apa yang mereka wariskan. Pola beracun itu bisa menetes gitu ya? Tepat sekali. Sebaliknya, kakek nenek yang memberikan dukungan emosional tulus, kehangatan tanpa syarat, mereka lah yang membangun resiliensi pada cucu. Mereka adalah pemutus siklus. Jadi, semua data ini sebenarnya nggak bertentangan. Justru ini melukiskan gambaran yang lebih utuh dan menggarisbawahi betapa pentingnya kesadaran untuk memutus rantai trauma itu. Kuncinya adalah menyadari pola apa yang sedang kita wariskan. Percakapan yang meledak-ledak di awal tadi itu ternyata bukan sekedar soal uang. Ini puncak gunung es dari ekspektasi, kurangnya empati, dan benturan nilai budaya dengan kenyataan hidup. Tapi kabar baiknya, kesadaran akan pola-pola ini adalah langkah pertama yang paling fundamental untuk memutus siklusnya. Benar, dan jika ada satu pesan inti dari artikel ini, itu ada di kalimat penutupnya yang indah sekali. Kasih sayang sejati bukanlah tuntutan, melainkan penerimaan dan dukungan timbal balik. Ini pengingat penting bahwa orang tua dan anak seharusnya bukan lawan. Mereka adalah mitra dalam perjalanan pertumbuhan. Peran orang tua itu mendukung, bukan mengendalikan. Sebuah pengingat yang sangat kuat. Dan seperti biasa, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Artikel ini menyebut orang tua sebagai mitra dalam pertumbuhan anak. Coba Anda renungkan sejenak dalam dinamika keluarga Anda sendiri atau yang Anda amati di sekitar. Apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda bayangkan untuk mulai mengubah narasi dari tuntutan menjadi kemitraan?